Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita tetap semangat dalam mengikutinya. Saat ini sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita mau puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dalam memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Kita membacakannya secara bersama-sama. Jemaat boleh membacakannya dari rumah dan saya membacakan dari tempat ini. Akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh, itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilapan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya, dan barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memangut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu akibat kebodohan. Sekali lagi saya mau bagikan tema bagi kita semua, yaitu akibat kebodohan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang kebodohan, bukan berbicara tentang kebodohan secara intelektual ketika dia berada di suatu sekolah atau dalam sebuah jenjang pendidikan, kemudian dia tidak bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik, atau dia mungkin tidak pintar matematika, atau dia mungkin tidak pintar bahasa Inggris, atau dia mungkin tidak bisa mengikuti pelajaran fisika, kimia, dan lain-lain sebagainya. Kebodohan yang dimaksud bukanlah kebodohan secara intelektual atau secara akademik. Namun firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita tentang akibat kebodohan. Kebodohan karena tidak memiliki hikmat. Kebodohan karena tidak tahu memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik.
Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seperti ayat yang pertama tadi dikatakan, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Sidang jemaat Tuhan, dikatakan kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Jadi ketika seseorang tidak memiliki hikmat di dalam kehidupannya, sidang jemaat Tuhan, saat ini kita masih membahas tentang hikmat. Karena apa? Dalam setiap kehidupan kita perlu memiliki hikmat. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh. Bukan bodoh secara akademik, namun supaya kita tidak bodoh dalam setiap perilaku hidup kita. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang kebodohan. Dikatakan kebodohan itu sangat berpengaruh besar. Jikalau seseorang bodoh, artinya bodoh dalam bertindak, bodoh dalam pola pikir, tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, bahkan tidak bisa membedakan mana yang dari Allah dan yang tidak dari Allah. Itu sangat berpengaruh besar, dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang pertama yang dikatakan kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Jadi sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berkumpul dengan orang yang bodoh, maka kita juga akan ikut seperti mereka. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, maka sedikit atau banyaknya pola pikir kita akan dipengaruhi oleh orang-orang tersebut. Demikian juga ketika kita bergaul dengan orang yang berhikmat, dengan orang yang bijaksana, maka kita juga akan bijaksana dan akan berhikmat. Karena apa? Kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan akibat kebodohan. Seperti tema kita pada hari ini, akibat kebodohan. Ketika seseorang tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, maka hidupnya dapat dikatakan orang yang bodoh. Akibat kebodohan akan membawa dampak yang negatif bagi orang lain, bahkan juga secara khusus bagi dirinya sendiri. Mungkin karena kebodohannya, karena mungkin dia lalai dalam bertindak, tidak tahu memilih mana yang baik dan yang benar, maka akibat dari kebodohannya berpikir, kebodohannya dalam bertindak, maka itu bisa menjadi celaka. Maka itu bisa menjadi dampak yang buruk bagi orang-orang yang di sekelilingnya. Sidang jemaat Tuhan, seperti di ayat yang ke-10 dikatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan yang paling penting untuk berhasil adalah hikmat. Dikatakan jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Artinya kita sebagai orang yang percaya, jikalau kita sudah tahu itu salah, maka kita harus menjauh. Namun kalau kita tahu itu salah dan kemudian kita semakin mendekat, maka semakin terjadilah hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Maka semakin bodohlah kita, maka semakin jatuhlah kita, maka semakin jauhlah kita daripada Tuhan. Oleh karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jikalau kita tahu itu buruk, maka kita harus menjauh dari hal tersebut. Jikalau kita tahu itu tidak baik, maka kita jangan mendekatinya. Namun sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, terkadang kita menyadari itu tidak baik. Kita menyadari bahwa ibadah itu sangat penting, namun kita tidak melakukannya. Kita menyadari bahwa berbohong itu adalah dosa, namun ketika kita tetap melakukannya, maka semakin jadilah kita menjadi orang yang berbohong. Namun ketika kita tahu itu adalah dosa, berbohong itu adalah dosa, maka kita akan menjauh. Maka Tuhan akan semakin berikan hikmat bagi kita.
semakin ditambahkan kebijaksanaan bagi kita. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jikalau kita memiliki hikmat dalam hidup kita, dalam pikiran kita, hati kita, dalam setiap tindakan kita, maka kita akan berhasil menjalani setiap proses kehidupan kita. Puji Tuhan, sidang jemaat yang berkati Tuhan, saya percaya kita diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini. Dan mari kita belajar supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh. Karena akibat dari kebodohan adalah kita akan terus jauh-jauh daripada Tuhan. Dan kita tidak pernah bisa mendapatkan jalan keluar. Dan kita akan selalu terus dibawa dan dibawa. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, materikan firman-Mu dalam hati kami, dan tanamkan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, dan sidang jemaat Tuhan dapat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.